selamat datang di podcast Suara Milenial Maluku. Halo, saudara di mana saja berada. Kembali lagi dengan Beta Fonda dari Suara Milenial Maluku. Dan di saat ini Beta sudah berada dengan perwakilan Provinsi Maluku dalam ajang Putri Remaja Indonesia tahun 2020. Oke, halo sayang, perkenalkan dulu namanya siapa, dan mungkin adik juga bisa cerita sedikit soal Putri Remaja Indonesia ini seperti apa, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nisrina Rifatuni. Saya siswa kelas 3 SMP Legara Harapan. Alhamdulillah saya terpilih sebagai Putri Remaja Indonesia tahun 2020 perwakilan Provinsi Maluku dalam ajang Putri Remaja Indonesia tahun 2020. Wah, 14 tahun ya, saudara. Adik, kira-kira tujuan adik ikut Putri Remaja Indonesia ini apa? Tujuan saya untuk mengikuti ajang ini agar lebih mendapat banyak pengalaman, lebih percaya diri, dan mendapat banyak teman. Mendapat banyak teman dan tentunya mau untuk berdampak positif juga ya, Iya, untuk bisa. teman-teman sesama remaja di Indonesia, khususnya di Maluku ini. Bisa memberi inspirasi bagi para remaja-remaja itu. Nah, oke. Jadi gimana nih, karena kita lagi ada dalam masa pandemi COVID-19, kira-kira persiapan-persiapan apa aja yang udah Ririn lakuin selama ini? Dan pasti seleksi-seleksi tahap virtual juga ada kan ya? Iya. Ya, kira-kira seleksinya kayak gimana? Saya tanya jawab tentang ada yang Maluku, Oke. ada Maluku itu kan tanpa bisa. Oke, tentang Maluku, oke. Terus? Terus ditanya juga kenapa ingin ikut ajang Putri Remaja ini. Putri Remaja. Ada wakilan Maluku, ada ya teman-teman yang ikut proses seleksi. Tapi tadi dengar-dengar katanya yang dari Maluku ada sendiri, sisanya di luar Maluku yang ingin mewakili Maluku ya. Iya. Oke, tapi itu gimana sih rasanya pas mau pengumuman? Wah, kira-kira saya bisa nggak sih untuk menjadi seorang perwakilan dari Provinsi Maluku? Deg-degan sih pastinya. Bangga sekali karena Putri Remaja Indonesia Maluku 2020 perwakilannya adalah seorang anak remaja usia 14 tahun. Dan katanya kamu yang termuda juga ya? Iya, yang lain itu 14 ke atas. 14 ke atas. Itu sebuah batu loncatan untuk kedepannya yang sangat bagus untuk kamu. Mbak Saudara, mungkin sambil ini saya mau bikin teh dulu ya, karena saya aus di sini. Mungkin kamu juga bisa sambil ngobrol-ngobrol, kita santai-santai aja, nggak usah terlalu yang ini formal-formal amat. Oke, sambil ngobrol nih, sambil saya buatin ini dulu. Saya mau tahu nih soal kira-kira isu-isu apa sih yang kalian ambil, selain tadi kamu udah jelasin soal mereka yang di pusat tanya-tanya soal pariwisata, soal Maluku. Ada isu lain nggak selain pariwisata yang mereka masukin ke dalam ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia ini? Ini sih ada stunting, Oke, stunting. kekerasan seksual, Oke, dan kekerasan pada anak. Kamu soal kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual sendiri, mungkin Ririn pernah bertemu dengan orang-orang yang punya bidangnya di situ, punya keilmuan di situ, atau aktivis-aktivis di situ pernah? Pernah. Oke, dan oh ya, Mbak Saudara, informasi ya, barusan kita juga melakukan sedikit ngobrol tentang isu kekerasan seksual dengan Ririn ini, dan Ririn sendiri mendukung penuh ya soal pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual nanti untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021 nantinya, sampai dengan nantinya disahkan menjadi sebuah undang-undang. Oke Ririn, kalau Ririn lihat sendiri di Maluku nih, soal kita kan sudah banyak ngobrol tadi bersama dengan beberapa teman aktivis perempuan yang ada di dalam jaringan milenial Maluku soal kekerasan seksual yang ada di Maluku. Gimana Ririn rasanya sebagai seorang remaja melihat teman-teman yang seusia Ririn atau bahkan umurnya di bawah Ririn yang mengalami kekerasan seksual, baik itu dari orang terdekat maupun orang-orang yang
tidak dikenal sama sekali. Tapi nggak nyangka ya. Bagaimana sih harapan Ririn ke depannya dalam melihat kekerasan seksual yang semakin meningkat selama pandemi? Bisa lebih terbuka pada orang kayak semacam jadi ancam buat jangan kasih tahu orang gitu kan. Bisa lebih bisa menelpon apa namanya polisi. Oke, bisa melaporkan untuk Kan. mereka yang pihak berwajib ya, Iya. untuk segera diproses. Karena di sini tuh masyarakatnya masih suka ya. Ya, oke. Oh, like victim blaming. Oke, victim blaming ya. Ya, tentunya saudara semua, kita semua tidak mengundang sebuah kejahatan untuk datang kepada diri kita. Gak ada orang yang mau untuk dilecehkan, gak ada orang yang mau untuk mengalami kekerasan seksual. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama untuk mendukung korban kekerasan seksual. Jangan sampai kita terjebak di dalam pola pikir yang victim blaming, sehingga tadinya para korban yang tadinya mereka butuh pendampingan, mereka yang tadinya butuh pemulihan secara psikis, malah kita menjadi orang yang bukannya malah mendukung, tapi karena pola pikir kita yang masih suka victim blaming, jadinya mereka tambah down dengan keadaan mereka yang tadinya sudah gak enak, sudah down, malah kita bikin jadi tambah down lagi. Oke, Rin, jadi remaja nih, kamu salah satu remaja yang menginspirasi tentunya. Lewat ajang ini dan Kak Fonda sendiri melihat bahwa oke, ini sebuah ajang yang bisa membuat Ririn menjadi inspirasi untuk remaja lainnya yang seumuran dengan Ririn. Kalau harapan Ririn sendiri untuk teman-teman remaja seumuran Ririn kayak gimana? Harapan ini sih buat teman-teman remaja di sana tuh bisa memberi pengaruh positif bagi orang-orang luar dengan mengikuti organisasi-organisasi yang positif. Komunitas-komunitas yang positif ya. Oke, selain itu untuk khusus isu kekerasan seksual sendiri ya, kalau untuk para remaja bagaimana menurut Ririn? Sebagai remaja kita harus berani menolak orang yang mengganggu kita, yang membuat kita tidak nyaman. Oke, jadi kalau ada yang misalkan sekedar sweet-sweetan ya, atau berani untuk dekat-dekat langsung dipelototin aja gitu. Oke, atau kalau memang udah ngerasa gak nyaman bisa langsung dilaporin ya ke pihak yang berwajib gitu. Oh ya, kalau untuk tentang pelaku gimana sih? Untuk pelaku biar kita nggak jadi pelaku. Sekarang remaja-remaja banyak yang jadi pelaku. Ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana jangan lakuin ya. Oke, jangan sampai jadi pelaku ya. Oke, selanjutnya Ririn, karena ini isu kekerasan seksual juga diangkat kan dalam ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia tahun 2020 ini. Jadi Kak Fonda mau tanya nih soal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sendiri. Jadi Kak Fonda mau nih biar Ririn juga menyuarakan dalam hal mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Jadi Ririn mungkin bisa langsung ajak teman-teman Ririn remaja ya untuk bagaimana mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama untuk mendukung masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021. Oke, terima kasih Ririn karena sudah menjadi seorang remaja yang berdampak positif tentunya dan menjadi seorang remaja yang juga menginspirasi bagi para remaja lainnya. Maka dari itu mari sama-sama kita mendukung masuknya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ke dalam Prolegnas tahun 2021. Dan terakhir, say no to kekerasan seksual. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Suara Milenial Maluku selanjutnya.